Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di video inspirasi usaha. Untuk video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya akan membagikan tutorial atau ide ya, bagaimana caranya kita menghasilkan rupiah ya. Di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya atau mensiasati agar barang dagangan kita cepat habis dengan harga yang terjangkau ya teman-teman. Jadi misalkan bawang merah ini sekarang lumayan ya harganya, di angka 38.000 sampai ke 40.000 untuk harga eceran ya teman-teman. Kalau untuk harga di pasar induk itu berbeda. Dan untuk harga cabai hari ini ya, di tanggal 1 Januari 2024, harga eceran tembus ke angka 65.000 sampai ke 68.000 ya. Untuk cabai supernya ya, cabai merah keriting. Kalau untuk tomat hari ini lumayan ya teman-teman, lumayan naik, nggak disangka-sangka ya. Tomat yang tadinya di angka 8.000 sampai 10.000 untuk hari ini, dan kemarin itu harga eceran di angka 22.000 sampai 24.000 ya. Di sini saya ingin membagikan bagaimana caranya barang kita cepat habis dengan harga atau harga yang terjangkau untuk pembeli ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari cara ya teman-teman, agar barang kita tetap habis walaupun harga lagi nggak nentu ya, atau nggak stabil. Bagaimana caranya ya, kita harus pandai-pandai mengemasnya atau meraciknya agar harga itu terjangkau atau masuk ya ke pedagang-pedagang kecil, agar nantinya kita lancar, pedagang kecil lancar. Jadi kita saling menguntungkan ya teman-teman. Untuk kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya meremik atau mengemas sambelan ya teman-teman. Jadi kan pedagang-pedagang kecil atau pedagang-pedagang sayur kecil yang keliling itu biasanya dia ngambil sambelan yang sudah dikemas atau yang sudah dipaketin ya. Ini saya lagi beres-beres bawangnya dulu dan memilihnya yang masuk harga ke sambelan ya, supaya nantinya kita jangan rugi. Kita bersihin dulu bawangnya, setelah bersih kita langsung bikin aja ya paketan sambelannya. Untuk paketan sambelan saya biasanya satu hari itu bikin, bukan setengah hari ya, tapi di sini pasarnya cuma setengah hari. Saya bikin 300 bungkus ya teman-teman. Saya jual di angka 4.000, dan nantinya sama pedagang-pedagang kecil itu diecer lagi di angka 5.000 rupiah. Jadi dia punya keuntungan 1.000 rupiah ya per bungkusnya. Oke, mulai dikemas ya teman-teman. Pertama-tama kita masukin bawang dulu. Bawangnya yang kecil aja ya teman-teman, supaya nantinya kita tidak ini ya, barang dagangan kita tidak menyusut atau tidak kebawa ke paketan sambelan, supaya nantinya kita tidak rugi ya teman-teman. Untuk sambelan saya bikin misalkan bawang di angka 40.000 ya, saya kan pakai ini ya, pakai timbangan digital ya.
Jadi tinggal dikaliin aja ya teman-teman, harganya 40.000. Itu si bawangnya harus di angka 1.000 rupiah atau 500 rupiah ya. Si bawangnya 500 rupiah. Nanti kita tambahin si cabai merah keriting sama rawit merah sama rawit hijau ya. Rawit merah sama rawit hijau itu harus di angka 2.500. Nanti kita paketan itu atau bungkusan sambelan itu jadinya ke 4.000 ya teman-teman. Pokoknya tinggal dikali-kaliin aja. Misalkan cabai merah keriting di angka 60.000 dan si rawit hijaunya misalkan di angka 30.000. Kita tinggal kali aja adanya berapa ons atau berapa gram ya, supaya nantinya paketan kita atau bungkusan sambelannya itu pas ya 4.000 rupiah, supaya nantinya kita tidak rugi atau tidak susut ya barang dagangan kita. Ini masih sepi ya teman-teman, pasarnya belum ada pengunjung, paling ada 1 atau 2 ya. Dikarenakan masih malam ya teman-teman, masih jam 3:30 ya. Jadi saya juga baru buka, baru beres-beres, dan barang belanjaan dari induk itu baru nyampe ya, baru datang. Jadi kalau misalkan kita mau jualan ya harus kayak gini ya teman-teman. Intinya sih tetap fokus dan semangat ya teman-teman, dan jangan lupa berdoa agar semuanya dilancarkan ya teman-teman. Kita harus pintar-pintar ya teman-teman, pintar-pintar mengemas barang dagangan agar barang dagangan kita cepat habis di harga yang terjangkau untuk masyarakat atau untuk pedagang-pedagang kecil yang lainnya, supaya nantinya pedagang kecil tetap berjalan dan kita juga tetap berjalan ya teman-teman. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kalau misalkan pedagang kecil tidak lancar jualannya, ya otomatis ke kita juga nggak lancar ya teman-teman. Jadi pendapatan kita menurun ya. Ini salah satu trik ya teman-teman, bagaimana caranya agar barang dagangan kita cepat habis dalam hitungan jam. Saya efektifnya itu jualan dari jam 5 ya, jam 5 subuh sampai ke jam 8 atau jam 9 pagi. Itu efektifnya ya teman-teman. Jadi banyak langganan yang berbelanja di lapak saya. Jadi kalau saya bikin video di jam 5 sampai ke jam 8 pagi atau jam 9 pagi itu tidak sempat ya teman-teman. Tidak sempatnya karena saya sibuk banget, banyak pelanggan atau banyak pembeli yang harus dilayani. Kalau misalkan kita sambil bikin konten ya kemungkinan si pelanggan itu nggak mau ya teman-teman, nggak mau terlalu lama menunggu karena kita sibuk bikin konten. Misalkan ini konten saya yang lagi beres-beres aja dulu ya, untuk nantinya atau kedepannya kalau ada waktu nanti saya bikin di jam 7 atau jam 6 pagi yang lagi rame yang berbelanja, supaya nantinya teman-teman tahu ya bagaimana caranya proses jualan di pasar itu kayak gimana, supaya nantinya teman-teman dapat ide ya atau dapat inspirasi di
video saya. Untuk teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan tolong bantu channel saya supaya cepat berkembang. Untuk yang punya komentar, silahkan dikomentari apa yang kurang dalam video saya. Dan saya mohon maaf jika video saya kurang bermakna misalkan, atau kurang berkenan di hati para penonton atau di hati para teman-teman semua ya. Beginilah aktivitas saya di jam 3:30 pagi. Saya bangun di jam 3 pagi ya teman-teman. Lalu saya buka lapak dan beresin barang. Apa-apa aja yang sudah kita beli di pasar induk, kita pilih terlebih dahulu dan langsung kita pajang dan pisahkan antara barang yang bagus dan yang kurang bagus, supaya nantinya kita jual di harga yang berbeda ya teman-teman. Supaya nantinya barang kita habis semua ya. Yang kurang bagus habis, yang bagus apalagi ya pasti habis. Kenapa kita bedakan ya? Kita bedakan selisih harga di antara 2.000 sampai 3.000 rupiah ya, supaya nantinya si para konsumen itu atau para pembeli itu bisa membedakan mana yang terjangkau untuk dijual lagi, mana yang untuk dikonsumsi, dan mana yang layak dijual kembali, supaya nantinya si pedagang-pedagang kecil atau pelanggan kita bisa mengambil keuntungan ya. Jadi jangan kita aja yang untung, si pelanggan atau pembeli di kita juga harus mendapatkan untung wah. Walaupun keuntungan mereka itu tipis ya atau sedikit, saya juga sama ya teman-teman, ngambil untung itu nggak gede ya teman-teman. Jadi misalkan di cabai saya cuma mengambil keuntungan di angka 5.000 rupiah atau 4.000 rupiah ya. Masalahnya kalau kita ngambil keuntungan terlalu besar, ya kemungkinan lapak kita atau barang dagangan kita tidak akan habis ya teman-teman, karena kita kalah ya sama harga yang orang lain pasang atau di lapak-lapak yang lain yang sama seperti kita jualannya. Di pasar itu teman-teman, misalkan harga beda 500 rupiah juga, pasti para pembeli itu akan memilih yang lebih murah ya, walaupun harga beda cuma 500 rupiah. Pasti si para pembeli itu akan memilih yang lebih murah ya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari info harga ya, info harga di lapak sebelah misalkan, atau di lapak yang sama seperti kita jualan sayuran atau bawang-bawang, cabai-cabean ya, dan segala macam kebutuhan dapur, supaya nantinya kita nggak ketinggalan harga atau nggak kalah harga sama yang lain. Jadi misalkan kalau lapak yang lain atau lapak sebelah misalkan ngejual harga cabai lebih murah dari kita, kemungkinan kita kalah ya teman-teman, kalah harga. Walaupun barang kita bagus, pasti kita kalah harga ya. Jadi kita harus pandai-pandai menentukan harga jual ya teman-teman, supaya nantinya konsumen kita atau pelanggan kita tidak kabur ke lapak sebelah atau lapak yang lain ya. Supaya nantinya langganan kita betah ya, berlangganan di kita atau berbelanja di kita.
pokoknya langganan itu harus diutamakan ya teman-teman, terutama di harga dan di barang dagangan ya, supaya nantinya tidak kabur ya teman-teman langganan kita yang tiap hari berbelanja. Jadi kita ngambil keuntungan itu kalau pengen banyak langganan atau banyak penghasilan dan omset kita selalu terjaga, kita harus pandai-pandai berjualan ya teman-teman, dan harus kreatif ya. Jadi pedagang itu harus jadi orang kreatif supaya kita atau omset kita selalu bertambah, penghasilan kita juga nantinya bertambah ya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa semangat ya. Semoga video saya menginspirasi teman-teman semua. Mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila mana ada kesalahan di video ini, saya mohon dukungannya teman-teman dengan cara dikomentari ya. Semoga saya lebih kreatif lagi membuat video atau membuat konten yang menginspirasi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, jangan dulu menyerah ya.